Hai semuanya, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu aplikasi Daur Ulang. Sebelum kita memulai, perkenalkan nama saya Melati Sukma dengan NPM 2007105557 bersama dua rekan saya, yaitu Saya Kevin Wijaya dengan NPM 200710547. Saya Ricky Junaidi dengan NPM 200710589. kita mulai dari permasalahan. Di sini kita semua tahu bahwa produksi sampah yang ada di lingkungan sekitar kita setiap harinya terus bertambah dan banyak dari kita semua yang tanpa kita sadari masih membuang sampah secara sembarangan atau tidak pada tempatnya. Nah, apa sih penyebab dari permasalahan yang saya sebutkan tadi? Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Maksudnya adalah banyak dari masyarakat di luar sana yang masih menganggap remeh atau tidak memikirkan dampak apa yang akan ditimbulkan dari sampah yang dibuang secara sembarangan tersebut. Yang kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang daur ulang. Nah, bagi kalian yang belum tahu, sampah itu bisa kita daur ulang menjadi barang-barang yang bermanfaat seperti membuat tas dari bungkus kopi, membuat pot bunga dari botol plastik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada kurangnya sarana untuk mendaur ulang sampah menjadi barang bermanfaat. Dan yang keempat, yaitu kurangnya kesadaran perusahaan terhadap dampak sisa produknya terhadap lingkungan. Nah, dari sebab-sebab yang sudah saya sebutkan tadi, tentu memberikan dampak atau akibat yang akan ditimbulkan. Antara lain, yang pertama ini adalah hal yang bisa kita lihat secara langsung, yaitu lingkungan kita akan menjadi kotor dan jorok. Lingkungan yang kotor dan jorok ini tentunya akan membuat siapapun merasa sangat tidak nyaman karena bau yang ditimbulkan. Dan pastinya, hal ini bisa menjadi sumber dari berbagai macam penyakit seperti demam berdarah, malaria, dan penyakit berbahaya lainnya. Selain itu, lingkungan yang kotor akibat banyaknya sampah yang ada akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem yang ada di muka bumi ini. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, jadi dari permasalahan serta sebab dan akibat yang dipaparkan tadi, berikut adalah solusi yang kami dari kelompok 6 tawarkan, yakni Cycle. Nah, jadi tujuannya dalam membentuk suatu komunitas digital daur ulang yang dimasukkan ke dalam suatu aplikasi yang bernama Cycle ini. Dapat dilihat, ini adalah logo dari Cycle. Lalu apa sih fitur-fitur dari aplikasi Cycle ini? Yang pertama, tentunya bisa jual dan beli sampah. Yang kedua, fitur kursus tips trik daur ulang. Yang ketiga, fitur proyek daur ulang. Yang keempat, fitur forum diskusi. Lalu juga ada tantangan bulanan, serta sistem level maupun leaderboard. Lalu yang terakhir adalah Cycle memungkinkan sistem poin yang dapat ditukarkan menjadi voucher. Nah, berikutnya inilah tampilan pertama dari aplikasi Cycle. Ketika membuka aplikasi ini akan dialihkan ke halaman selamat datang. Halaman selamat datang pada pojok kanan atas terdapat tombol bahasa. Yang di sini bertuliskan ide yang berarti aplikasi akan berjalan dalam bahasa Indonesia. Berikutnya adalah tombol masuk dan daftar. Nah, masuk ini adalah tombol yang dipilih apabila kalian telah memiliki akun yang terdaftar di aplikasi Cycle. Nah, kalau untuk daftar sebaliknya, apabila kalian belum memiliki akun yang terdaftar, maka kalian silakan pilih daftar untuk mendaftarkan nomor telepon ataupun email kalian ke database Cycle. Sebelum memilih dua tombol ini, pastikan Anda telah menyetujui ketentuan layanan dan kebijakan privasi kami. Nah, berikutnya pada tampilan kedua, ini adalah tampilan pertama yang muncul apabila kalian telah masuk ke aplikasi Cycle-nya. Dari pojok paling kanan atas ini adalah garis 3 yang berarti submenu. Di sini kalian bisa buka tab profile, setting, dan sebagainya. Langsung saja ke sini yang bertuliskan tantangan bulanan. Jadi seperti yang ada di fitur tadi, Cycle menawarkan tantangan bulanan yang tiap bulannya berganti dan topiknya pun berganti.
Sebelah kiri dapat dilihat hadiah-hadiah yang dapat diperoleh apabila mengikuti tantangan. Sebelah kanan adalah bahan atau sampah apa yang sedang menjadi topik pada bulan ini. Lalu di bawahnya adalah tab beli dan jual. Kalian bisa memilih beli apabila kalian mungkin mencari sampah jenis tertentu, dan menjual apabila kalian memiliki sampah jenis tertentu yang akan diposting untuk dilihat oleh orang-orang. Nah, di bawah sini adalah contoh tampilan dari kursus yang sedang direkomendasikan. Kalian bisa dilihat di sini adalah membuat helikopter dari botol plastik contohnya, dan oleh siapa kursus ini dijalankan. Gitu. Nah, kita pindah ke tab selanjutnya. Yang ini kan home, berarti yang kedua ini adalah tab forum. Di sini kalian bisa mencari berdasarkan keyword tertentu forum yang ingin dicari, ataupun di tampilan sini ada 3 tab yang mana bertulisan teman, umum, dan pribadi. Teman artinya adalah forum diskusi yang dibuka oleh teman-teman kalian saja yang dapat dilihat di sini. Sedangkan apabila umum artinya kita bisa melihat forum diskusi yang dibuat oleh pengguna umum dari aplikasi Cycle ini. Sedangkan apabila pribadi, tentunya yang bisa dilihat adalah forum diskusi yang kita buat saja. Nah, tombol tambah atau plus di bawah kanan ini apabila kalian ingin membuat suatu diskusi atau membuat forum diskusi, bisa dibuat dengan mengklik tombol ini. Nah, di sini yang tampil adalah gambar atau video media dari apa yang akan dibuat pada yang didiskusikan pada forum ini. Lalu ini adalah foto profil dari user atau pengguna yang membuat diskusi forum ini. Lalu di sini ada tombol report, di sini ada tombol like, juga chat. Ini adalah komen untuk berdiskusi pada forum ini, gitu. Nah, berikutnya adalah tab yang ketiga dari bawah ini adalah tab proyek. Yang ditampilkan dari tab proyek ini adalah tentunya proyek yang dijalankan oleh pengguna. Pengguna di atas terdiri dari foto profil, nama, level, daerah si pengguna, dan waktu kapan proyek ini dipost olehnya. Nah, di sini ada gambarnya, contohnya sama seperti tadi, contoh helikopter dari botol plastik. Jadi proyek ini akan membuat helikopter dari botol plastik. Deskripsi jelasnya bisa diklik pada tab yang pertama. Lalu pada tab yang kedua adalah alat dan bahan maupun sumber daya manusia yang diperlukan untuk membuat proyek ini, untuk merealisasikan proyek helikopter ini. Nah, di sini ada tombol tanya dan ikut. Apabila kalian klik tanya, akan dialihkan ke yang keempat, ini adalah menu chat. Di sini kalian akan langsung alihkan ke chat dengan si yang ngepost proyek ini, yang mana di sini Andi. Nah, untuk yang ikut ini, artinya kalian bersedia untuk ikut ke dalam proyek yang dibuat oleh Andi ini, membantu ia mewujudkan helikopter dari botol plastik. Demikian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tampilan tantangan bulan ini, yaitu tampilan lebih detail dari setelah kita mengklik tab di tantangan bulanan yang ada di home screen. Di sini ada tampilan detailnya. Pertama, di paling atas ada logo Cycle dan logo perusahaan yang bekerja sama dengan Cycle untuk mengadakan tantangan pada bulan itu. Misalnya pada contoh ini Cycle bekerja sama dengan produk merek Aqua. Kemudian ada periode waktunya, itu 1 Juni sampai 30 Juni, dengan topiknya botol plastik Aqua. Kemudian untuk hadiahnya ada juga voucher belanja, saldo Cycle, dan poin Cycle. Dan juga ada sisa waktunya, hitungan waktunya, dan tombol ikuti tantangan. Kemudian di tampilan berikutnya ada input sampah, yaitu ketika kita ingin menjual sampah kita, yang paling atas yang harus kita inputkan terlebih dahulu yaitu pilih jenis sampah. Kita nanti akan muncul beberapa pilihan jenis-jenis sampah yang bisa kita masukkan, seperti botol plastik, kardus, sampah rumah tangga, anorganik, dan berbagai jenis sampah lainnya. Atau kita juga bisa memasukin jenis sampah secara terkhusus jika tidak ada yang sesuai dengan jenis sampah kita itu. Kemudian ada isi jumlah sampah dalam bentuk kilogram.
Kemudian kita juga akan perlu memfoto sampah kita agar sebagai bukti dan juga memberi gambaran bagi para pembeli sampah tersebut. Kemudian ada deskripsi sampahnya. Terus kita juga bisa memilih sampah ini kita mau donasikan, berarti kita ingin memberi secara gratis bagi para pembelinya, atau kita mau menjual dengan harga tertentu. Saat pengguna memilih ingin dijual, nanti dari aplikasi ini akan mengeluarkan harga rekomendasi. Kira-kira untuk sampah botol plastik dengan berat 1 kg itu harganya rekomendasinya berapa ribu gitu. Dan pengguna juga tidak diwajibkan untuk mengikuti harga rekomendasi, tetapi itu hanya sebagai acuan bagi para pengguna dalam menetapkan harga jualnya. Kemudian juga ada pilihan untuk dilelang, jadi pengguna bisa melelang sampahnya untuk harga yang paling tinggi. Nanti ketika memilih dilelang, itu pengguna harus memasukin harga standar awalnya untuk lelangannya. Kemudian setelah selesai mengisi semua data, pengguna menekan unggah produk dan produknya akan berada di tab penjualan dan menunggu untuk dibeli oleh para pengguna lainnya. Kemudian di tampilan berikutnya ada tampilan pembayaran. Ini ketika kita ingin membeli produk sampah yang dimasukkan oleh pengguna cycle lainnya. Di sini nanti pada saat kita ingin membayar, ada tampilan foto produknya, deskripsi singkatnya, dan harganya. Kemudian di sini kita perlu memilih alamat kita di mana, dengan nanti akan dihubungkan ke arah Google Maps sehingga target lokasi alamatnya cukup detail dan tidak tersesat. Kemudian ada pilih jasa pengiriman. Jasa pengiriman nanti akan berencana untuk bekerja sama dengan para jasa pengiriman yang cukup populer digunakan baik di dalam kota maupun di luar kota, seperti Gojek, Maxim, Grab, ataupun jasa pengiriman lainnya. Dan kita juga bisa ingin memilih menjemputnya secara pribadi. Kemudian ada pilih metode pembayaran. Jadi kita nanti pengguna bisa memilih ingin membayar melalui apa, M-Banking kah, Dana, OVO, dan berbagai metode pembayaran yang bekerja sama. Kemudian ada rincian pembayaran, harga produknya, ongkos kirim, dan total bayar. Kemudian setelah mengisi semua, pengguna tinggal menekan bayar sekarang dan pesanan berhasil dipesan dan tinggal dibayar. Kemudian ada tampilan detail khusus yang jika kita menekan tab di home screen itu, nanti ada tampilan detail dari kursusnya. Misalnya salah satu contoh kursus yang dibuat yaitu membuat helikopter dari botol plastik. Di sini ada contoh hasil gambar medianya. Kemudian foto profil yang membuat kursus. Nanti ada beberapa tabnya, yaitu pendahuluan, yaitu menggambarkan kira-kira produk ini ada apa aja dan apa yang akan dipelajari dan alasan kenapa kursus ini menarik gitu. Kemudian ada cara membuat, metode lainnya, dan kesimpulan. Untuk list ini bisa beragam tergantung dengan kursus yang dipilih. Kemudian ini ada tab profil yang bisa diakses dengan menekan sisi tab yang titik yang 3 garis yang di home screen sebelumnya. Di sini ada tampilan foto profil dari kita, kemudian nama kita, pengguna kita, kemudian level kita, terus ada email yang kita daftarkan dan nomor telepon yang kita daftarkan, kemudian daerah kita di mana, sama ini adalah bar XP-nya. Kita sudah berapa persen untuk supaya agar naik level. Kemudian di sini ada saldo kita ada berapa di aplikasi Cycle ini. Kemudian ini adalah poin kita. Selanjutnya ini ada jadwal penjemputan sampah di daerah kita. Pertama kita akan melalui Google Map kita akan menetapkan daerah kita di mana. Kemudian nanti akan muncul beberapa list perusahaan yang menjemput di daerah kita dan jadwalnya jam berapa. Kita juga bisa mencari melalui kolom cari ini, kita bisa mencari dari nama perusahaan atau jadwal jemputnya. Kemudian di sini ada tab tampilan untuk leaderboard. Nanti paling atas adalah ranking dari kita. Kemudian nanti dari tampilan yang ditampilkan adalah pengguna 5 teratas dengan nama pengguna, foto profil, dan levelnya berapa, serta dia ranking berapa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga para sponsor ataupun Bapak Ibu yang tertarik untuk mendanai proyek kami dapat menghubungi kami untuk agar mewujudkan
aplikasi Cycle ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.